Ibu, saudara-saudari sekalian, kita pada pagi ini bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini selamat Tuhan menyiapkan hati kita menaikkan pujian lebih dari segalanya dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa dari waktu ke waktu di mana berada selalu menyenangkan hatimu Bapa dengan tekun berlomba memandang anak domba mengerti arti yang dalam kekudusan tekadku menegakkan serupa Yesus Tuhan sesuai rencanamu yang sempurna lebih dari segalanya dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa dari waktu ke waktu di mana pun berada selalu menyenangkan hatimu Bapa dengan tekun berlomba memandang anak domba mengerti bahagia dalam kekudusan tekadku menyenangkan serupa Yesus Tuhan sesuai rencanamu yang semula menyenangkanku dan apapun dalam segala perkara menyenangkanku berarti bumi sampai selamanya menyenangkanku menyenangkanku dan apapun dalam segala perkara menyenangkanku sejak di bumi sampai selamanya. Mari saudara, dari awal menaikkan pujian lebih dari segalanya dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa dari waktu ke waktu di mana pun berada selalu menyenangkan hatimu Bapa dengan tekun berlomba memandang anak domba bahagia dalam kekudusan tekadku menyenangkan serupa Yesus Tuhan sesuai rencanamu yang sempurna sama-sama kita menyenangkan menyenangkanku
Boleh diberikan kesempatan hidup dalam hidup kami. Kami boleh Tuhan memuliakan Tuhan atas kami. Kami boleh mengagungkan Tuhan dengan mulut. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang sudah menempatkan dalam hidup kami. Ya kami bahkan berkenan hati kami Tuhan. Kiranya Bapa Engkau juga mengampuni kami atas setiap kesalahan atas perbuatan kedua kami, hati kami yang tidak menyenangkan Engkau Bapa. Dan kami Bapa sekali sesuai dengan kehendak kami. Biarlah dalam perjuangan kami tidaklah sia-sia Bapa untuk mengakhiri segala sesuatu pertandingan kami untuk menjadi anak sayang. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian syukur kami, hormat kami bagi persembahan yang harus di hadapan hati kami bawa di hadapan Engkau. Dan kami mengasihi. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Pada Tuhan, kita akan naikkan pujian. Katakan. Betapa aku bersyukur atas semua berkat, semua yang Kau berikan ke dalam hidupku.
Mari kita bawakan kita mendengarkan kebenaran Tuhan dan juga jamuan kudus yang akan kita akan naikkan pujian. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci, dirimu kami hormati di dalam kekudusan dengan segenap hati. Mari dari Allah sama-sama yang di surga, tetap Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci, dirimu kami hormati di dalam kekudusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau-lah, hanya Engkau-lah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan dan kemuliaan hidup yang Kamu ciptakan, mengagukan, memuliakan namamu. Sebab Engkau-lah kerajaan Tuhan yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan dan kemuliaan hidup yang Kamu ciptakan, mengagukan, memuliakan namamu. Mari Bapak Ibu, saya rindukan sekali lagi kita pujian kita. Bapa kami yang di surga, betapa mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
aku tak suci. Diriku kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Tak hanya Allah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan seraya hidup yang telah menciptakan umat Tuhan. Kemuliaan Bapa yang tahu, Bapaknya Allah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan dan semuanya hidup yang telah menciptakan umat Tuhan. Kemuliaan Allahku mengagumkan, melakukan kemuliaan Allahku. Sekali lagi sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kesempatan saat ini boleh sama-sama memuji memuliakan Engkau, belajar kepada firman-Mu, bahkan menerima terjemahan kudus Tuhan kami Yesus. Bapa, saat ini berbicaralah, pakai anak-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan juga merayakan terjemahan kudus, saudara, mana kita boleh bersama-sama ambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita menggelar perkara kita di hadapan Tuhan. Saya minta maaf, mungkin hasil rekaman yang kurang bagus, terputus-putus, sehingga mungkin saudara kurang bisa menikmati firman-Nya. Tapi saya berharap saudara bisa menangkap intinya, saudara. Kalau boleh saya izin untuk menyampaikan ringkasannya, bahwa kita tidak boleh lari dari masalah, kita harus menghadapi masalah itu, karena lewat masalah lah kita dapat berkembang menuju kesempurnaan. Yakub
Jadi masalah adalah jalan yang Tuhan sediakan atau momentum yang Tuhan izinkan terjadi agar kita berlatih memiliki respon dan keputusan yang benar dan sesuai dengan kehendak Bapa, sehingga kita bisa menuju kesempurnaan seperti Bapa di surga adalah sempurna adanya. Dan bagaimana kita bisa menghadapi masalah itu dan bagaimana kita menghasilkan keputusan yang benar, respon yang benar sesuai dengan kehendak Bapa adalah dengan cara menggelar perkara kita di hadapan Tuhan. Langkah pertama di dalam gelar perkara adalah kita membeberkan persoalan kita. Kita curhat kepada Bapa perasaan kita yang terluka, yang kehilangan, yang dikecewakan, yang marah, yang sedih. Lalu langkah yang kedua, kita bertanya kepada Bapa, apa Bapa yang hendak Kau ubah dalam diriku? Mungkin ada gaya hidup yang salah yang Tuhan mau memperbaiki. Mungkin ada karakter kita yang cacat, ya, yang Tuhan mau sembuhkan. Jadi bukan lagi kita melihat persoalannya, kita bukan melihat orang yang bersalah pada kita, kita tidak melihat kejadiannya sekarang. Tapi langkah kedua, kita masuk ke dalaman diri kita di hadapan Bapa. Siapa aku di hadapan Tuhan? Siapa aku di hadapan Bapa? Bagaimana responku, ya? Ketika ada konflik dalam diri kita, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita, karakter kita. Mungkin gaya hidup kita yang salah di mata Tuhan, saudara. Dan langkah yang ketiga adalah mengambil keputusan atau respon yang sesuai dengan kehendak Bapa. Ada 3 koridor yang harus kita pahami, apakah itu kehendak Bapa atau hanya kehendak atau perasaan kita belaka. Yang pertama, apakah responku atau keputusanku membawaku semakin dekat dengan langit baru, bumi baru, membuatku semakin rindu untuk menyongsong langit baru, bumi baru, melepaskan semua yang ada di bumi ini, melepaskan hak kita, melepaskan orang-orang, mungkin melepaskan harta kita, uang kita, melepaskan semuanya, masuk juga melepaskan pengampunan pada orang yang salah kepada kita. Koridor yang kedua adalah apakah saya semakin kudus, semakin suci seperti Tuhan Yesus? Apakah sikapku semakin seperti Tuhan Yesus atau seperti anak dunia? Itu koridor yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, kalau kita ada dalam Dia, kita wajib hidup seperti Tuhan Yesus. Maka sikap kita, respon kita, keputusan yang kita ambil atas masalah itu harus sesuai dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah, ini proses yang panjang, saudara. Dan koridor yang ketiga adalah bagaimana kita semakin bertanggung jawab, bukannya lari dari tanggung jawab, kita semakin bertanggung jawab. Ya, kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya lakukan ini untuk Tuhan dan bukan. Saya semakin bertanggung jawab di tengah-tengah penderitaan, tekanan, kehilangan apapun, saya semakin bertanggung jawab sampai Tuhan tunjukkan jalan yang lain. Nah, ini yang bisa kita renungkan ringkasan minggu yang lalu, saudara. Dan hari ini bagaimana kita mengetahui kehendak Allah secara spesifik atas hidup kita, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Pertama-tama kita harus merenungkan bagaimana kita memahami firman Tuhan, ya, yang ada di dalam Alkitab, terutama di Alkitab Perjanjian Baru, saudara. Karena Alkitab Perjanjian Baru adalah makanan jiwa orang-orang percaya. Kalau Perjanjian Lama itu memang untuk bangsa Israel. Karena di dalam Perjanjian Lama ada Taurat dan Nabi-Nabi, surat kitab Nabi-Nabi, sejarah bangsa Israel. Dan memang diperuntukkan untuk bangsa Israel. Sedangkan umat Perjanjian Baru, orang percaya, itu makanannya adalah kitab Perjanjian Baru, di mana ada firman sabda Tuhan Yesus dan ada refleksi atau pewahyuan yang diterima oleh para penulis kitab Perjanjian Baru, surat-surat Rasul Paulus, Petrus, ya, Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mari saudara kita pelajari Matius 3 ayat 15-16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk
memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa kitab suci, maksudnya Taurat itu, dapat memberi hikmat dan menuntun orang Israel termasuk Timotius sendiri kepada keselamatan dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi Taurat itu berguna sampai orang menjadi orang percaya. Dalam konteks inilah Rasul Paulus menegaskan bahwa semua tulisan baik PL maupun PB yang diilhami oleh Allah membawa hidup kita dalam kebenaran. Alkitab memberi kita hikmat sehingga kita berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kebenaran. Timotius adalah anak dari seorang ibu Yahudi dan bapak Yunani. Meskipun demikian, ia juga membaca Alkitab sejak kecil. Dalam tradisi Yahudi, anak-anak mulai umur 5 tahun belajar Taurat dan menghafalnya. Setelah tamat sekolah, mereka pasti sudah hafal Alkitab. Bahkan mereka yang pintar sekolah lagi di sekolah rabi, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus sampai umur 30 tahun. Jadi umat Yahudi sudah terbiasa untuk membaca Alkitab dan menghafal Alkitab. Di sini kita mengetahui bahwa Alkitab memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat Yahudi. Tradisi untuk menghafal Alkitab mempengaruhi juga umat Islam sampai sekarang ini. Pertanyaan adalah, bagaimana umat Kristen memandang Alkitab dalam kehidupannya? Kita sudah kehilangan kebiasaan yang baik dan luhur dalam kehidupan iman kita. Ini sungguh hal yang sangat memprihatinkan. Padahal Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Alkitab membawa kita hidup dalam kebenaran. Artinya kalau kita tidak mengerti bagaimana kita hidup dalam kebenaran, bagaimana kita dapat hidup dengan benar, maka sebenarnya kita kehilangan salah satu warisan rohani, yaitu kebiasaan membaca dan bahkan menghafal Alkitab. Oleh karena itulah saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudariku untuk memulai dari diri sendiri, membaca dan merenungkan Alkitab. Lebih ideal lagi bila banyak nats Alkitab yang bisa kita hafal. Anggap saja 1 tahun kita menghafal 1 nats. Maka bila saya berumur 50 tahun, sebenarnya saya wajib menghafal minimal 50 nats Alkitab. Inilah yang secara nyata, salah satu bentuk nyata bahwa kita berhutang pada roh, berhutang pada Tuhan, bukan pada daging, dalam Roma 8 ayat 12. Kita berhutang pengertian akan Tuhan, kita berhutang untuk memahami dan mengenal Allah dalam Alkitab. Kita banyak menghabiskan waktu untuk membaca postingan di medsos. Bahkan kita bisa berjam-jam. Inilah yang secara nyata, salah satu bentuk nyata bahwa kita berhutang pada roh, berhutang pada Tuhan, bukan pada daging, dalam Roma 8 ayat 12. Kita berhutang pengertian kita ke Tuhan, berhutang memahami dan mengenal Allah dalam Alkitab. Kita banyak menghabiskan waktu membaca postingan di medsos, bahkan bisa berjam-jam, tidak terasa. Apakah kita juga membiasakan diri membaca Alkitab setiap hari? Banyak orang Kristen yang mengabaikan hal yang sangat penting ini. Tapi sebagai orang yang belajar suara kebenaran, kita memang harus membiasakan diri dan keluarga kita untuk memulai lagi membaca dan merenungkan Alkitab. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap hari kita merawat tubuh jasmaniah kita dengan makan makanan yang baik dan bernutrisi agar kita tetap sehat. Bahkan kita bisa masak dan makan sehari 3 kali. Apakah sebagai orang percaya kita tidak menganggap bahwa jiwa dan roh kita memerlukan nutrisi juga agar jiwa dan roh kita bisa bertumbuh dewasa secara sehat? Bukankah roh kita itu bersifat kekal dan kelak akan kembali kepada kekekalan, entah dalam kemuliaan kekal atau kebinasaan kekal? Seharusnya sebagai orang percaya, membaca dan merenungkan Alkitab jadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk yang kekal, yang kelak kembali kepada kekekalan, kita seharusnya mempunyai perasaan krisis bahwa kita sebenarnya belum siap untuk pulang karena banyak dosa dan beban yang kita pikul. Kitab Ibrani mengajak kita meninggalkan beban dan dosa yang merintangi kita bersiap-siap pulang. Ibrani 12 ayat 1. Dosa adalah perbuatan moral yang melanggar firman Allah. Bahkan lebih dalam lagi, maknanya adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Beban adalah hal-hal yang terkait kita di dunia, percintaan kita dengan dunia, uang dan harta, kedudukan, prestasi-prestasi kita, harga diri kita dan sebagainya. Kedua hal itulah yang selama ini menghambat kita untuk bersiap-siap pulang. Dengan membaca dan merenungkan Alkitab, kita dapat mengerti kehendak Allah secara umum bagi seorang percaya. Sebab satu-satunya persoalan yang menjadi pergumulan kita adalah, apakah saya sudah menjadi pribadi yang berkenan pada Allah? Berkenan artinya sesuai dengan kehendak Allah. Persoalan-persoalan lainnya hanyalah bagian kecil untuk melatih kita
menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Membaca dan merenungkan Alkitab mempengaruhi cara berpikir, dari cara berpikir dunia dengan cara berpikir Kristus. Sebagai orang percaya kita berfokus pada Alkitab Perjanjian Baru, sebab di dalamnya berisi pengajaran Tuhan Yesus dan para rasul bagaimana hidup sebagai orang percaya. Alkitab Perjanjian Lama membuat kita dapat memahami siapa satu-satunya Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Elohim Yahweh. Dari bangsa Israel lah lahir sang penebus, yakni Tuhan Yesus. Kita juga belajar bahwa kekristenan lahir dari umat Yahudi. Tapi pengajaran kita Perjanjian Lama diperuntukkan bagi bangsa Israel yang memang mereka harus mempertahankan Allah agar tetap ada di muka bumi. Mereka tetap ada agar pengenalan akan satu-satunya Allah yang benar tetap dikumenangkan bagi manusia. Oleh karena itulah pengajarannya lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat jasmania, berkat jasmaniah yang memang diperlukan bagi bangsa Israel. Tapi jangan lupa mereka juga diatur oleh Taurat dengan ketat dalam kehidupan moral dan ibadah mereka, termasuk soal makanan dan minuman, agar mereka tetap bertahan di perjalanan sejarah manusia di bumi ini. Kenyataannya sampai hari ini mereka tetap ada, sedangkan bangsa lain di zaman mereka sudah punah. Sedangkan kita Perjanjian Baru lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat rohania, karena yang diutamakan adalah manusia batiniah kita. Sebab bumi ini sudah semakin rusak dan manusia semakin bejat, sehingga Allah akan menggantikannya dengan langit yang baru dan bumi yang baru. 2 Petrus 3 ayat 13, Wahyu 21 ayat 1. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan tempatnya, dan kelak bila sudah selesai, Dia akan menjemput para salehnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Selama hidup di dunia ini, orang percaya harus bertanggung jawab atas hidupnya, keluarganya, dan lingkungannya. Tapi arah hidupnya bukan lagi di dunia ini, melainkan kekekalan. Rasul Paulus berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 1-2. Taurat itu sebenarnya adalah jalan bagi bangsa Israel agar mereka hidup berkenan pada Allah. Tapi Taurat yang berisi 113 tuhim dan sifatim, aturan rumit dan berat, sehingga beban dan tutup bagi bangsa Israel karena sulit melakukannya. Rasul Paulus bahkan mengatakan bahwa hidup di bawah hukum Taurat berarti hidup dalam kutuk, Galatia 3 ayat 1. Sedangkan kita hidup dalam kebebasan anak-anak Allah. Artinya, the Lord is my law, Tuhan adalah hukum kita. Artinya, kehendak Tuhanlah yang menjadi ukurannya, patokannya, bukan aturan atau hukum manusia. Meskipun demikian, apakah kebiasaan baik seperti membaca kitab suci dan merenungkannya saat teduh pada Tuhan, gelar perkara di hadapan Tuhan, dan belajar kebenaran tidak penting lagi? Tidak demikian, saudara-saudari. Kebiasaan-kebiasaan itu sangatlah penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, meskipun bukan itu ukuran beriman atau tidak. Tetapi kebiasaan-kebiasaan itu menopang kita dalam perjuangan kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Salah satu kebiasaan ini adalah membaca dan merenungkan Alkitab, terutama kitab Perjanjian Baru. Bagaimana kita bisa memahami kehendak Bapa secara khusus atas hidup kita, bila kita sendiri tidak memahami kehendak Bapa secara umum, seperti yang tertuang dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah secara umum dalam Alkitab, kalau kita tidak mempunyai kebiasaan membaca Alkitab setiap hari? Adalah hal yang sangat absurd atau suatu hal yang bohong bila kita mau menjadi pribadi yang berkenan pada Allah, sedangkan dalam kehidupan nyata kita tidak membaca atau tidak mau mempunyai kebiasaan membaca Alkitab setiap hari. Hal ini sama seperti orang berkata, saya mau menjadi perenang dunia, tapi ia tidak membaca bagaimana berenang yang benar dan bahkan melatihnya setiap hari. Keinginan yang baik dari kita untuk menjadi pribadi yang berkenan dimulai dengan salah satunya adalah baca dan merenungkan Alkitab. Banyak orang yang membela dirinya dengan mengatakan bahwa saya dituntun Tuhan lewat wahyu pribadi dan Tuhan berbicara langsung pada saya. Pertanyaannya, apakah benar suara yang didengar itu suara Tuhan? Apakah itu bukan pikiran sendiri atau keinginan sendiri? Atau bahkan bisa jadi berasal dari si iblis? Suara yang kita dengar itu harus tunduk pada kehendak Allah secara umum dan tertuang di dalam Alkitab. Ketika
Ketika kita sudah memahami maksud Allah secara umum yang tertuang dalam Alkitab, garis besar kebenaran harus dijalani orang percaya, barulah kita bisa belajar memahami kehendak Allah secara pribadi atas hidup kita lewat gelar perkara setiap hari atas segala peristiwa hidup kita atau momentum-momentum yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita sudah mengetahui koridor atau indikator atau petunjuk umum bagaimana kita harus bersikap sebagai orang percaya, sampai akhirnya kita menemukan secara spesifik apa respon yang tepat atas suatu peristiwa atau yang tepat untuk memenuhi rencana-rencana ke depan kita sesuai dengan kehendak Allah. Kuatkan hati kita, saudaraku, untuk setia membaca Alkitab setiap hari dan ajak keluarga kita untuk melakukan hal yang sama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah belajar bagaimana ketika kita belajar Alkitab, terutama Perjanjian Baru, kita mengenal dan mengetahui kehendak Allah secara umum atas kita orang yang percaya, orang yang beriman pada Tuhan. Dari situlah kita akan menggali lebih dalam lagi, kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mengenal kehendak Bapa secara khusus kita lewat peristiwa demi peristiwa, hari lepas hari, lewat momentum demi momentum yang Tuhan izinkan terjadi. Dan demikian kita menuju proses kesempurnaan Bapa di surga adalah selesai. Dan jalan ini adalah jalan yang tidak mudah, saudara. Sulit dan sulit sekali kita melewati itu yang sesak dalam hidup. Oleh karena itu kita perlu kekuatan yang mewah dari Tuhan. Ya, dalam jalan hal itu. Setelah kita mengenal perjamuan, kita bukan hanya mengenal peristiwa perjamuan terakhir para rasul, kita bukan hanya mengenal kematian Tuhan Yesus, dosa-dosa kita, darah yang dicurahkan untuk pengampunan. Kita juga ambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus, dibagi dalam yang kita berjuang sampai finish seperti Tuhan Yesus, menyelesaikan sampai taat, sampai mati balik. Dan dia memperoleh kemuliaan dari Bapa yang menjadi Tuhan bagi kita. Mari saudara, kita hati kita, diri kita untuk menerima perjamuan Kristus. Jika saudara diingatkan Tuhan dosa-dosa, mari kita minta ampun sama Tuhan agar kita dilayakkan untuk menerima perjamuan Kristus. Bapa, layakkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Jalan terjal berdebu, tetapi tatip langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Jalan terjal berdebu, tetapi tatip langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamat. Dunia yang saramu karena salahmu, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Ini kami Bapa, layakkan kami, ampuni kami Bapa, agar kami boleh terima perjamuan kudus itu. Kami semua ambil bagi dalam dalam terjal berdebu, tetapi tatip langkah, anak manusia, pikul salib
mati. Sesungguhnya sengsaramu karena telah coba bayarkan anak kedua yang hambamu melayani Engkau ya Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Tadi kami Tuhan beranggut menjadi turun darah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bayarkan kami yang melayani Engkau. Kami boleh pantas di hadapan Tuhan yang terhormat. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sesungguhnya memberikan tempatku agar aku tak binasa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur di kesempatan ambil bagian dalam perjumpaan saudara Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Bapa. Dayakan kami Bapa. Dan kami yang benar hormati. Terima kasih Bapa di dalam nama. Saudaraku, ikuti doa yang saya ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan limpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Sesungguhnya sengsaramu karena salah, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Mari kita saudaraku angkat roti tangan kanan lebih kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara-saudari percaya bahwa roti ini menunjuk pada tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita? Amin. Kita makan di dalam nama. Sangat cawan lebih tinggi tangan kita, kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan yang makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan itu, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apakah saudara-saudari percaya bahwa cawan anggur ini menunjuk pada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Amin. Kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa.